Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena ada permintaan ya dari subscriber, Om katanya tolong dibikin video tentang yang namanya zona zero loss ya, zona zero loss. Jadi zona zero loss ini bisa dikatakan trading di zona yang zero loss ya, hampir apa bisa dikatakan zero loss ataupun nol kosong ya. Tapi sih masih ada kemungkinan kalau misalkan menurut saya. Hanya tergantung teman-teman cara melihat si market ini ya. Jadi ini saya akan memberikan satu contoh yang namanya zone zero loss ya. Pertama ya, satu ciri ciri bukan ciri, syarat zona zero loss. Ini syaratnya ya. Nah, harus ada syaratnya untuk kita mengetahui si tren itu berada di syarat zona zero loss. Ya, yang pertama harus ada signal ESM. Ya, ini syarat wajib mutlak untuk kita mengetahui adanya zona zero loss. Ya, kalau namanya ekstrim, CSA ataupun re-entry ya, ini sudah biasa kita melihat adanya seperti apa? Seperti ini ya, ekstrim. Nah, kalau di zona zero loss ini syaratnya cuma satu, harus ada signal CSM. Ya, CSM itu CSM candlestick candlestick close di low BB, low atau up BB. Ya, ini CSM. Ketika downtrend harus close di bawah di low BB. Ini ketika downtrend. Kita akan cari CSM. Nah, berarti ini ya. Dia close di bawah eh, low BB. Candle yang ini syarat wajib mutlak ya. Syarat zona zero loss harus ada signal CSM. Ketika sedang bearish harus berada di low BB. CSM bearish kan CSM ada dua, ada bearish, ada bullish. CSM bearish candlestick, saya singkat menjadi CS, close di low BB. Ini CSM bearish. Ya, CSM bearish close di low BB. Artinya ini. Ini pertama yang harus kita dapatkan. Nah, kemudian zona zero loss-nya itu kita akan mencari di sini cirinya. Satu, pertemuan MA 5 10 high. Ini saya akan membahas zona zero loss untuk bearish dulu ya. Pertemuan MA 5 10 high. Kemudian harga
close di bawah mid BB, di bawah MA 510 high. Tidak tembus. Ya. Ini syarat zona zero loss. Pertama harus ada signal CSM. CSM bearish close di low BB. Nah, ini si candlestick ini close di low BB. Nah, untuk entry-nya kita harus menemukan pertemuan antara MA 510 high. Kita cari di sini si MA 510 high ini ketemu di mana nih? Pertama kan ini ada CSM. Nah, kita perhatikan di sini ada yang namanya MA 510 bertemu. Yang ini ya. Oke. Dan pastikan harga tidak tembus mid BB. Mid BB ini yang warna biru aqua. Ya, saya ganti mid BB. Berarti kita bisa melakukan entry sell di sini sebanyak-banyaknya. Kalau misalkan M15, kita bisa ngambil 3 ataupun minimal 3 candle dari sini. 1, 2, 3. Udah kita close. Ya. Karena kalau misalkan ini close di atas mid BB yang ini bukan lagi namanya zona zero loss. Bukan. Ini namanya bukan zona zero loss, itu sudah masuk kategori CSAK. Ya, candle yang ini. Yang saya tandain. Ini bukan, kecuali harga masih bergerak di bawah BB. Nah, ini baru zona zero loss. Gitu. Ya. Karena M15 melihatnya, jadi kita menentukannya tiga candle aja ini turun 1, 2, 3, sell aja sebanyak mungkin, stop loss tetap di bawah ya, tapi tetap harus ada yang namanya CSM dulu ya. Kita akan cari lagi. Nah, ini bukan zona zero loss, nah, ini bukan, nah ini CSM. Nah, ini bertemu tetapi di bawah ya nih. Ini masih masuk zona zero loss. 1, 2, 3 ya. Itu untuk konfirmasi bearish. Tolong dicatat ini, dicatat dulu. Syarat zona zero loss 1, harus ada signal CSM. Ya, ketika bearish berarti candlenya harus close di bawah low BB ya. Terus cara konfirmasi entry-nya di pertemuan MA 510 high. Ini bertemu. Kedua, harga harus close di bawah mid BB dan di bawah MA 510 high. Tidak tembus mid BB dan tidak tembus MA 510 high. Ya. Ini untuk contoh bearish. Tolong ditulis ya, saya akan hapus. Itu untuk time frame M15. Saya akan menggunakan time frame H1. Ya, kita akan cari. Kalau misalkan nggak ada, jangan maksa. Ya. Bentar. Kita akan cari yang namanya zona zero loss. Oke. Oh, ini adanya bullish. Saya akan mencari yang bearish. Yang bearish. Sebentar. Cari. Oke. Nih. Area zona zero loss ini sudah ada CSM. Pertama. Ini dia tembus. Nah, ini belum masuk. Nah, di sini mulai karena dia di bawah. Nah, ini zona zero loss. Ya. 1, 2, 3. 3 jam berarti. 3 jam. Nah, ini juga ini CSM turun. Nah, ini pertemuan MA 510 high ya. Nah, ini sini kita entry. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Meskipun 6 candle, tapi kita hanya minimal 3 kali candle.
Itu untuk contoh bearish. Nah ini oke. Lanjut lagi, ini CSM. Nah pertemuan MA 510 ya langsung turun. Ini pertemuan MA 510. Di sini kita entry turun. Ya. Ini zone zero loss nih. Jadi jangan salah ya, zona zero loss itu yang mana? Pertemuan, yang panah kuning pertemuan ya. Kalau bahasa Inggrisnya meet boyfriend and girlfriend. Nah, itulah. Nah, ini di candle kedua pada saat uh, meet girlfriend and boyfriend ketemu di bawah, ini ketemu langsung aja sell. Ketika close langsung sell, turun ya. 3 candle. Ini pun sama. Itu untuk contoh bearish. Kita lihat pada time frame D1. Di time frame D1 pun ada. Jadi untuk D1 berarti 3 hari ya. 3 hari dengan syarat ada konfirmasi CSM. Nah ini CSM, ada CSM nih. Ini. Jadi kita nggak usah trade setiap hari. Yang penting kita menemukan sinyal dulu. Setelah kita menemukan sinyal, baru entry. Ini CSM, ini pertemuan ya, ingat pertemuan ya, meet boyfriend and girlfriend. Nah itu, nah ketika close langsung aja, makanya harga di sini turun kan. Nah ini pun sama, ketemu nih 1 2 3 berhari-hari nih. Bayangkan di sini kalau misalkan entry itu banyak kan, banyak. Nah itu CSM untuk zona zero loss bearish ya. Silakan nanti dicari mana-mana ada konfirmasi zona zero loss lainnya ya. Karena di time frame M15 pun sebenarnya banyak nih. Nah ini sebentar saya akan hapuskan dulu ini biar. Nah ini CSM ya, CSM pertemuan ya, MA 510 tidak tembus nih. Ini zone zero loss nih, turun ya. Ini ada konfirmasi naik tapi masih di bawah, tidak tembus MA 510 high ya. Ini kurang bagus sebenarnya, kurang bagus. Yang bagus itu tidak tembus. Nah inilah, ini sudah ekstrim CSAK langsung CSM nih ya. CSM ini pertemuan kan langsung turun. Yang penting tidak tembus. Ini namanya zona zero loss. Itu zona zero loss untuk konfirmasi sell. Jadi ingat ya, pertama yang tadi saya bilang harus ada CSM sell. Oke. Untuk zona zero loss yang buy saya akan buat di video selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.